menggambarkan mungkin seperti alkohol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ridho Priyansa dan tentunya di channel tercinta kita yaitu Catatan Ridho. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semakin cerdas di dalam mencerna video kita ini teman sekalian. Karena kita lihat banyak sekali komenan-komenan daripada pencinta Harry Pras bahkan Wahabi teman sekalian ya, yang mana jelas-jelas ya Wahabi dan Harry Pras ini salah, tetap dibelah dengan membabi buta teman sekalian. Seperti ini komennya, lihat. Dan ini lihat. Dari komenan di atas ini teman sekalian mengindikasikan, menandakan bahwa malas di dalam membaca teman-teman sekalian. Di momen kali ini kita akan membahas tentang perkara ayat syu'ara, ayat syair diartikan sebagai ayat musik yang mana Harry Pras terang-terangan menyalahkan Ustaz Adi Dayat dengan akal logikanya seperti di video ini teman sekalian. Menggambarkan mungkin seperti alkohol ya. Ini kalau saya pribadi, yang pertama, musik itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang haram, memang jelas-jelas. Dari video yang sudah kita simak sahabatku sekalian, Harry Pras dengan terang-terangan menyalahkan Ustadz Adi Dayat tanpa membaca kitab-kitab lagi teman sekalian. Cukup dengan logika dan koar-koar ya, dengan koar-koar bahkan ninju-ninju ya, sosok kuat padahal juga tidak ada apa-apanya teman sekalian ya. Jago silat juga tidak jago ya. Diajak sparring oleh orang-orang nggak berani teman sekalian ya. Yang ketiga, bahas tentang agama yang dia pondasi dasar daripada ilmu agama itu nggak ada sama sekali teman sekalian. Makanya kita akan mengambil video di mana Ustaz Adi Dayat menjelaskan tentang ayat syu'ara ini memiliki 4 arti teman sekalian. Baik, ini dia videonya, kita simak sama-sama. Nah, konon ada berita Ustaz Adi tidak bisa bedakan antara musik dan syair. Konon. Pertama, itu bukan bahasa Arab. Saya ulangi, kata musik bukan bahasa Arab. Jelas? Kata musik itu dari bahasa Yunani asalnya. Yunani. Ya, dari kata musika, ya. Kata musika ini dalam mitos Yunani diambil dari kata muse, artinya dewi seni, jadi Zeus itu punya dikisahkan dalam mitologi itu mitos ya, bukan yang di online, Zeus online bukan ya. Zeus dalam mitologi Yunani itu punya 9 putri. 9 putri itu disebut dengan Muses namanya, jamak dari kata Muses. Ya. Perhatikan baik-baik. Nah, 9 putri ini terkait dengan seni dan musik, karena itu disebut dengan Muse. Misal ada yang namanya Cleo, kan? Itu dewi musik terkait dengan puisi. Nanti ada yang terkait dengan nyanyian, terkait dengan tarian dan sebagainya. Itu 9 ya. Kalau teman-teman mau akses silahkan nanti cari referensinya tentang ini. Mungkin karena sekarang ini manusianya adalah manusia yang mengandalkan pada Google ya, googling saja ya, googling saja nanti arti musik misalnya, nanti keluar tuh. Bahkan kalau Anda misalnya buka Wikipedia pun ada musik, itu keluar tentang pernyataan ini. Singkatnya adalah musik ini bukan dari bahasa Arab. Karena itu di era Nabi SAW, bahkan sebelum era Nabi, di masa jahiliyah sebelum Nabi lahir, kata ini tidak dikenal. Sekali lagi, kata ini tidak dikenal karena ini bukan bahasa Arab asli. Kita tuh kenal kata musik baru kekinian aja di abad-abad ketika Yunani itu banyak diterjemahkan, baik filsafatnya dan seterusnya, terutama nanti ketika berdiri perpustakaan besar Baitul Hikam ya, Abu Ja'far Al-Mansur nanti ya diantaranya itu membuat satu gerakan banyak penerjemahan, maka dihimpun karya-karya Yunani. Dari situ kemudian muncul istilah-istilah datang dan mu'arabah atau musta'arabah, diarabkan, viral di Arab. Jadi ke era Nabi, ke era sebelum Nabi ini nggak dikenal. Baru kekinian kemudian didapatkan di abad-abad jauh setelah itu baru muncul kata ini. Jelas di sini? Nah, sekarang padanannya apa dalam bahasa Arab? Kalau ini tidak ada, padanannya apa? Bagaimana tahu hukum musik kalau katanya aja nggak ada?
Silahkan cari kata musik dengan kata musik kok begini di Al-Quran. Satu kata aja, cari. Kalau Anda dapat, saya kasih hadiah haji setiap tahun. Karena tahu saya tidak akan ada. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 menit. Ya, kurang 2 menit lah, 2 hari kan udah banyak tuh. Ya. Tidak akan ditemukan karena memang tidak ada kata ini dalam bahasa Arab di era itu, tidak ada, tidak ditemukan. Cari dalam hadis, nggak akan ketemu. Tidak akan ditemukan. Lalu apa padanan yang terkait dengan makna ini? Sehingga nanti dibawa ke dalam konstruksi hukum. Hukum musik apa? Untuk menjawab itu kan mesti tahu apa yang dimaksud dengan musik, apa turunan definisinya, bagaimana kegiatannya, apa yang senafas dengan itu, kiasnya kemana, analoginya kemana, mana istilah yang serupa dengan ini, mesti dicari. Kalau tidak ada, nggak mungkin kita simpulkan hukum. Cara berpikirnya kan begitu, ya. Maka dicarilah kemudian oleh para ulama, ditemukanlah istilah yang senafas dengan ini, setidaknya punya 4 sampai 5 nama. Sejak zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir sudah ada 5 nama ini, sampai kemudian di era Nabi mendapatkan komentar, pandangan baik langsung dari Nabi apapun terlebih dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat-ayat dan surah khusus. 4 sampai 5 nama ini saya sebutkan satu-satu. Yang pertama al-hida atau kadang disebut huda gini. Bisa pakai dhammah, bisa pakai kasrah. Nanti saya sebutkan sejarahnya, saya sebutkan kitabnya, saya sebutkan turunannya. 2 al-ghina. Ghina. 3 ini puncaknya. Asy-syi'r. Satu huda pakai hak kecil ya, bukan hak besar. Hak huda atau hida. 2 al-ghina, ghina. Ketiga asy-syi'r. Kalau pakai alat nanti disebut dengan azaf. Alatnya disebut dengan ma'azif. Kemudian ini yang keempat, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kadang disebut dengan as-sama'. Ini agak jarang, tapi sering kadang-kali dimunculkan dalam beberapa kitab fikih. Al-huda atau hida 1, al-ghina 2, asy-syi'r ini puncaknya 3. Yang keempat kalau pakai alat azaf, alatnya disebut ma'azif. Dan yang kelima, Dari video yang sudah kita sampaikan menandahkan bahwasanya Ustaz Hidayat menjelaskan tentang ayat syu'ara ini bukan dengan logikanya teman sekalian, tapi dengan data-data serta ilmu yang dia pelajari, yang mana beliau takhassus, yang mana beliau mempelajari khusus tentang sastra Arab teman sekalian. Yang kita ketahui bahwasanya ulama memahami ayat suci Al-Quran, kunci pertamanya yaitu harus menguasai bahasa Arab teman sekalian, sehingga bisa memahami makna, maksud daripada ayat suci Al-Quran tersebut teman sekalian. Video yang sudah kita suguhkan kepada sahabatku sekalian, silakan kalian menilai sendiri, mau mengikuti Harry Pras ya, yang hanya menggunakan akalnya tanpa bisa menguasai bahasa Arab, atau mau mengikuti Ustaz Hidayat yang mana keilmuannya jelas, gurunya jelas, dan kuliahnya pun jelas sahabatku sekalian. Cerdaslah di dalam memilih guru, jangan sampai kalian salah di dalam melangkah teman sekalian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.